Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu ya. Jadi untuk pembahasannya tentang apa yang terjadi padamu di bulan Juli ini. Oke, kita mulai saja ya. Apa yang terjadi di bulan Juli ini kepadamu? Ini terlalu banyak ya. Oh my god. Dan ini juga terlalu banyak. Banyak-banyak nanti waktunya ini habis ya. Kebanyakan nanti kalian nanti pada bosan. Oke. Wah, banyak ternyata. Ini kartunya ada 7. Oke deh, 7 nggak apa-apa. Bottom of the decknya ada Ten of Cups ya, Ten of Cups. Akan ada indikasi di bulan Juli ini ya. Mungkin kalian akan mengawali hubungan baru yang justru malah ini akan menyenangkan kalian, atau bahkan bisa sampai berkomitmen seumur hidup. Ya, mungkin kamu akan bertunangan dengan si doi ya, atau bahkan sampai menikah, atau mungkin bahkan sampai memulai suatu rumah tangga atau keluarga bersama si doi ya. Dan aku melihat di sini akan ada rasa totalitas dari kamu ya, atau pasanganmu, atau dari kedua belah pihak saling melengkapi, saling harmoni di dalam hubungan. Kemudian itu juga aku melihat di sini akan ada ambisi dan aspirasi dari kamu yang bakalan menjadi kenyataan di sini aku lihat ya, serta akan ada kondisi ketenangan ya dalam hidupmu, entah ini dari aspek apapun, mungkin dari karir, dari hubungan, atau ya mungkin untuk dirimu sendiri gitu ya, kamu akan lebih tenang. Kemudian kamu juga akan mendapatkan kasih sayang yang ideal ya, mau itu dari keluarga, dari pasangan, dari siapapun ya. Aku lihat di sini kamu akan mendapatkan kasih sayang yang ideal. Terus juga aku melihat di sini sebaiknya kamu mencoba untuk mundur sejenak dan mempertimbangkan semua hasil yang kamu capai. Jadi maksudnya itu jangan terlalu sombong. Ya, semacam itu ya, angkuh sombong yang semacam itu. Kalau misalkan pencapaian-pencapaianmu akhirnya kamu dapatkan, jangan terlalu angkuh dan sombong ya. Coba untuk tetap rendah hati, down to earth. Kemudian ya jangan tamak lah, seperti itu intinya ya. Dengarkan kata hatimu, hormati nalurimu ya, karena di sini kamu akan mampu menciptakan kehidupan yang penuh dengan cinta dan kesenangan di bulan Juni ini. Terus itu juga aku lihat ada kemungkinan kamu akan sejalan dengan kebaikan hatimu ya. Mungkin kalau selama ini kamu itu orang yang selalu tetap selaras dengan pikiran dan hatimu tentang kebaikan, maka kamu akan mendapatkan hasil ya, mendapatkan buah dari hasil kebaikan kamu. Maka dari itu cobalah untuk lakukan kebaikan lebih banyak ya, agar di sini kamu bisa mengurangi juga sesuatu yang membuatmu selama ini tidak enak ya. Jadi kalau misalkan
akhir-akhir ini tuh ada kayak kesulitan-kesulitan gitu ya dalam hidup, mungkin rezekinya seret, terus mungkin yang jualan misalnya ya, di sini ada yang jualan gitu, mungkin kok konsumennya semakin sedikit. Nah, cobalah untuk berbuat baik, entah itu bersedekah kah, entah itu apalagi membantu seseorang kah, seperti itu ya, agar kesulitan dalam hidupmu bisa ternetralisir, bisa dibantu ya oleh semesta. Kemudian aku melihat di sini, cobalah di bulan Juli ini cari-cari peluang untuk memenuhi keinginan-keinginan kamu ya, karena kalau aku lihat di sini kamu memiliki cita-cita yang unik ya, entah apa gitu cita-cita kamu tapi kayak unik gitu. Jadi cobalah untuk ayo usahakan ya agar cita-cita itu atau keinginan-keinginan kamu bisa tercapai. Aku lihat di sini ada sesuatu yang menginginkan sesuatu yang unik-unik nih, entah apa ya. Tapi percaya aja ya, percaya aja dan ayo jalan lakukan. Jangan hanya cuma di kepala doang, jangan cuma di ide doang, tapi dijalani agar kamu bisa mencapai cita-cita kamu yang unik itu. Kemudian aku lihat kayaknya kamu dengan keluargamu di bulan Juni ini akan lebih dekat ya, atau mungkin ada keluarga-keluarga dari luar kota, atau mungkin ya yang mungkin jarang ketemu ya, atau ya keluarga besar lah ya dari mana-mana itu mau kumpul-kumpul ya di rumahmu, atau kamu yang akan kumpul-kumpul di rumah keluarga mana gitu ya. Intinya kayak ada kumpul-kumpul dengan keluarga aku lihat di bulan Juli ini. Terus itu juga mungkin sebagian dari kalian ada yang ingin melakukan lamaran, pernikahan, pertunangan yang seperti itu. Aku lihat di sini akan terjadi ya. Terus juga aku melihat di sini akan ada cinta, hubungan jangka panjang kalau misalkan kalian di sini sudah menikah ya. Terus juga kalau misalkan di sini kalian belum menikah, akan ada belahan jiwa yang datang nih ya. Dia akan berjalan menuju kamu, bahkan dia akan memberikan suatu kepuasan dan kedamaian dalam hidupmu. Terus itu juga aku melihat di sini yang misalkan lagi berpisah, aku lihat di sini akan ada energi pengen bersatu kembali ya, yang saat ini berpisah, entah itu memang berpisah karena LDRan ya, LDRan karena mungkin suami bekerja di luar kota, atau bisa jadi mungkin kalian habis putus ya dengan pasangan kalian. Nah, itu juga ada indikasi mau datang lagi bersatu kembali. Oke. Di bulan Juli ada Nine of Pentacles reverse, berarti hati-hati ya, kalian harus bisa menjaga keuangan kalian, karena kalau aku lihat saat di bulan Juli nanti nampaknya gaya hidupmu kayak di luar kemampuanmu, atau mungkin kamu lebih sembrono gitu ya dalam mengeluarkan keuangan. Ada ketidakstabilan nih secara materi ya kalau aku lihat di sini. Jadi hati-hati dalam mengeluarkan materimu. Nah, kalau aku lihat di sini kayak kamu kayak asal gitu loh ya, pengen ini beli, pengen itu beli, pengen ini, jadi overload pengeluaranmu ya, aku lihat di sini. Kemudian aku lihat juga mungkin sebagian dari kalian, atau mungkin ya kalian ada nih yang bakalan kayak merasa gajimu bulan ini atau pendapatanmu bulan ini kayak tidak seperti yang bulan-bulan kemarin, atau kayak mungkin ada pengurangan gaji atau pemotongan pendapatan, atau pokoknya gini, kamu kayak ngerasa kamu bekerja itu tapi hasilnya atau gaji atau pendapatan yang kamu dapatkan itu nggak sesuai gitu loh ya. Bahkan mungkin di sini juga ada yang bekerja kayak secara gratis gitu ya, jadi kerja tapi kok ternyata nggak digaji gitu, nggak ada pendapatannya kayak gitu, jadi kayak bekerja secara gratis gitu ya. Coba antisipasi itu. Jadi sebelum melakukan pekerjaan, kalau misalkan di sini kalian kerja kontrak gitu ya, lebih diperjelas ya, karena kalau aku lihat ada indikasi kayak
Ada yang bisa jadi di sini bekerja secara gratis ya, atau mendapatkan biaya yang lebih rendah daripada seharusnya ya. Mungkin UMR di kota kalian, di negara kalian itu berapa gitu, taunya kalian dapatnya di bawah UMR. Nah, yang seperti itu ya. Atau bahkan kalian mendapatkan kompensasi yang rendah ya. Mungkin kalian dapat apa nih, misalkan kayak apa sih, lembur ya namanya, lembur gitu ya, taunya dapat kompensasinya itu mungkin nggak sesuai, nggak seperti bulan-bulan yang kemarin gitu ya. Jadi sadari bahwa kamu pantas untuk mendapatkan apa ya namanya, gaji, pendapatan yang sesuai dengan hasil kerja kerasmu gitu ya. Terus juga aku melihat di sini kayak coba investasikan dirimu dengan memperbaharui pakaianmu, atau mungkin mencari bakat baru ya, atau menemukan profesi baru, atau mungkin mengikuti kursus pengembangan diri atau pelatihan ya. Karena ini aku lihat kayak kalian butuh upgrade diri ya. Kalian kayak di bulan Juli ini kayak butuh upgrade diri. Cobalah untuk berlatih mencintai diri sendiri juga ya. Intinya di bulan Juli ini kalian patut untuk mencoba mengupgrade diri kalian. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misalkan kalian mau menghabiskan uang kalian atau menghambur-hamburkan uang kalian untuk sesuatu yang bermanfaat ya, sesuatu yang untuk apa ya, ada gitu ya hasil untuk diri kalian gitu loh, kayak upgrade diri gitu ya. Nah, itu it's okay. Kalau misalkan kalian hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk makan makanan mewah ya, atau hanya untuk apa, sesuatu yang nggak berguna, hati-hati dengan pengeluaran uang gitu. Tapi kalau untuk misalkan ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan ya, kalian memiliki banyak sumber daya ya, it's okay gitu ya. Tapi hati-hati juga bagi kalian yang di sini sudah memiliki komitmen dengan pasangan ya. Aku lihat di sini kalau Nine of Pentacles Reverse melambangkan seseorang akan menuntut semua keuntungan tanpa usaha. Jadi mungkin akan morotin kamu, pasangan kamu, atau apa ya? Mungkin pasangan kamu ya itu terlalu banyak mengkonsumsi atau ingin membeli barang-barang ya, atau mungkin ada indikasinya kamu mungkin berdealing dengan seorang pasangan yang terlalu memanjakan materi, bahkan sampai-sampai dia punya hutang. Hati-hati ya, coba ditanya lagi sama pasangan kalian yang dimana kalian di sini sudah berkomitmen dengan dia. Hati-hati, jangan antisipasi jangan sampai dia memiliki hutang, karena kalau aku lihat di sini perjelas ya, tanya dia punya hutang apa enggak. Soalnya ada yang sampai menumpuk hutang di sini cuma gara-gara pasangan kalian ini ingin memiliki gaya hidup yang mewah gitu ya. Terus itu juga akhirnya nanti di sini kamu yang kelimpuhan membayar tagihan dia. Hati-hati ya, hati-hati, ingat di bulan Juli ini. Jadi kalau misalkan nih ternyata kamu single, terus itu nanti ada yang datang. Nah, kamu perhatikan juga orang itu, tanya apakah dia punya hutang ya. Kalau punya hutang, seberapa besarnya pendapatan dia, kira-kira bisa nggak melunasi hutang dia. Jangan sampai nanti hutang itu turunnya ke kamu. Hati-hati itu ya, aku lihat di sini. Bahkan aku melihat ada indikasi dari pasangan kalian ini kayak mereka itu mendatangi kamu atau mau sama kamu itu hanya untuk mendapatkan prestis atau kekayaan ya, prestis dan kekayaan. Jadi alih-alih dia ngomong cinta sama kamu, padahal sebenarnya dia ingin morotin kamu hanya untuk mendapatkan kekayaan kamu atau prestis dari kamu gitu ya. Jadi coba lebih selektif lagi, dilihat lagi pasangannya. Dan di bulan Juli ini kayaknya kamu kayak mulai drop gitu ya dalam memperjuangkan hidupmu atau karirmu atau keuanganmu. Kalau aku lihat di sini, kenapa? Karena mungkin akhir-akhir ini atau di bulan Juli kamu ngerasa kayak beban
entah itu dari karir atau keuangan atau apapun yang saat ini kamu perjuangkan, itu kayak banyak bener halangan rintangannya sehingga kamu kayak goyah ya. Jadi semangat kamu menurun, aku lihat kayak kamu ingin menyerah ya, karena kamu kayak kok susah banget sih untuk ngedapetin sesuatu ini gitu. So, pertahankan semangatmu. Ingat, segala sesuatunya itu nggak ada yang mudah ya. Segala sesuatu itu nggak ada yang bisa didapatkan secara gratis ya. Kalaupun gratis itu bansos saja kadangan kita harus desek-desekan dulu gitu kan. Nah, ya jadi tetap pertahankan semangatmu. Kalau misalkan memang kalian lelah, cobalah untuk istirahat terlebih dahulu, kumpulkan energinya ya. Mungkin butuh untuk relax atau mungkin refreshing ya, atau jalan-jalan atau gimana deh ya, kalian untuk bisa membangkitkan semangat kalian lagi, agar ya tetap bersemangat meraih keinginan kalian gitu ya. Karena tidak akan terasa memuaskan jika kalian menerima segala sesuatu itu tanpa perjuangan apapun, kayak nggak berharga aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian perjuangkan dengan mati-matian, nggak mati-matian juga sih ya, kayak dengan usaha keras gitu, pasti itu kerasa banget kayak berharganya gitu ya. Jadi pertahankan itu. Kemudian aku melihat di sini mungkin kamu yang saat ini sudah menjalani komitmen dengan seseorang, di bulan Juli ini kamu akan mendapatkan banyak kekecewaan dari dia karena mungkin apa ya, ada pertengkaran atau kayak rencana-rencana atau strategi-strategi kalian untuk membuat hubungan ini berhasil, agar hubungan ini langgeng, tapi kayak dipatahkan oleh dia, kayak dihancurkan oleh dia, kayak apa usahamu terhadap hubungan kalian itu kayak sia-sia gitu loh, kayak nggak dihargai oleh dia, kayak apa ya, kayak dicuekin gitu loh ya. Bahkan mungkin kamu pontang-panting mengusahakan hubungan ini tapi kayak nggak dihargain, terus itu juga ya sia-sia lah ya, bisa dibilang gitu. Tapi aku lihat ada sebagian dari kalian, walaupun kalian udah tahu ya, kalian udah dikecewakan oleh dia, tapi herannya kok kalian masih mau bertahan gitu. Masih ada nih, aku lihat masih ada yang mau tetap bertahan dengan pasangan, padahal kalian sudah pontang-panting untuk membuat hubungan ini berhasil, tapi ya capek doang gitu ya, sia-sia doang, tapi masih tetap ingin bertahan. Oke, ada Ten of Swords reverse, berarti menandakan kalau kalian mau belajar dari masa lalu tentang itu, entah itu karir kah, percintaan kah, atau apapun dalam hidupmu. Kalau kamu mau belajar dari masa lalu, maka kalian akan terhindar dari malapetaka. Misalkan gini nih, kayak percintaan kamu di bulan Juli kan akan ada kekecewaan ya. Kalau kamu bisa belajar dari masa lalu, oh dia dulu aku udah kasih dia ini, aku udah kasih dia itu, tapi kok selama ini dia nggak kasih aku apapun, kamu kecewa kok dong otomatis ya. Nah, sekarang dia minta ini minta itu, kamu pikirkan lagi, dulu kamu ngasih dia ini itu, dikasih nggak sekarang kamu tentang apa yang kamu inginkan dari dia? Enggak. Kalau kamu bisa berhenti dan tidak mengulang hal yang sama seperti di masa lalu, maka kamu akan bisa lepas dari bencana itu gitu ya. Karena Ten of Swords itu menandakan akan terjadi hal-hal lebih baik jika kamu bisa menghindari atau bisa belajar dari masa lalu ya. Karena semesta di sini ingin menolongmu sebelum kamu hancur-hancuran ya. Aku lihat di sini semesta akan menolong kamu. Jadi sebelum kamu bangkrut terus ya, gara-gara disuruh ngebayar utang pasanganmu, kamu harus bisa belajar dari masa lalu. Tinggalkan ya. Kalau kamu masih mau tetap tinggal sama dia, ya kita lihat ke depannya akan seperti apa. Kalau ini sih apa ya, kayak pemberitahuan sih dari semesta ya. Kalau kamu mau belajar dari masa lalu dan kamu mau coba untuk move on, ya kamu akan terhindar dari kehancuran hidupmu. Intinya seperti itu. Atau misalkan tentang apa nih, kamu dengan klien atau kamu dengan teman kerja ya, atau apa gitu, yang masalahnya tentang kekecewaan di masa lalu yang pernah dia lakukan ya terhadap kamu, akhirnya kamu kecewa. Nah, itu juga harus menjadi suatu pembelajaran dan kamu harus belajar dari itu semua gitu ya, sebelum kamu hancur banget, karena semesta ingin menyelamatkan kamu di sini
ya, sebelum kamu hancur-hancuran banget. Terus itu juga aku melihat bahwa percintaan kamu kan di sini aku lihat kayak selama kamu bersama dia, aku melihat kayak kamu itu memiliki kesedihan yang mendalam, memiliki duka yang mendalam, ya, menyakitkan lah pokoknya ya, menyakitkan, sedih, ya, intinya kamu kayak lebih banyak sedihnya, lebih banyak merananya, lebih banyak sulitnya bersama dia dibandingkan bahagianya bersama dia kalau dalam percintaan, sehingga cobalah untuk move on, ya. Itu makanya di sini aku bilang tadi, kalau misalkan kamu belajar dari masa lalumu, semesta akan menolongmu dari kehidupan yang bakalan hancur sehancur-hancurnya. Ten of Swords reverse, ya. Oke, kemudian aku lihat di sini memang hubungan kalian dengan si doi, ya, itu sudah gagal, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Apalagi di sini dia itu orangnya kasar, ya. Terus itu juga ternyata dia ini pernah melakukan suatu penyalahgunaan atau bahkan sekarang masih melakukan suatu penyalahgunaan, entah narkoba kah, entah korupsi kah, entah itu tadi apa mungkin hutang dengan rentenir, di rentenir 1, rentenir 2, rentenir 3. Nah, mau apa kamu? Nanti kamu yang dikejar-kejar rentenir itu dianya kabur, gimana kamu? Gitu ya. Jadi belajarlah dari masa lalu, oke? Kemudian ada Queen of Swords. Aku melihat kayak akan ada seorang wanita, usianya mungkin lebih tua dari kamu, atau memang ya dia udah tua ya, entah ini ibumu, entah ini saudaramu, temanmu, atau siapapun dia. Aku lihat di sini seorang wanita tua, dia akan menolong kamu dari masalah, ya, dia akan turun tangan untuk membela kamu dan membantu kamu memecahkan masalah yang sedang kamu alami di bulan Juli nanti, ya. Karena kalau aku lihat di sini kayak kamu itu sudah mulai putus asa, ya, kamu kayak merasa rentan, sudah ya ada di posisi terentan dalam hidupmu. Nah, dia akan datang untuk membantu kamu, aku lihat di sini. Dan mungkin kamu itu memang punya sikap yang realistis, cerdas juga. Sebenarnya kamu itu cerdas, humoris. Cuman kamu agak skeptis, aku lihat di sini ya. Sehingga di sini aku lihat kayak dia akan membantu kamu untuk keluar dari permasalahanmu. Dan aku lihat di sini dia akan berlaku jujur, terus terang, dan akan membantu kamu dengan tulus, ya. Orangnya cerdas, humoris juga aku lihat di sini. Dan orangnya punya pemikiran yang terbuka, ya. Punya pemikiran yang terbuka. Jadi kalau misalkan kamu curhat terhadap dia tuh ya, dia nggak menjudge orangnya, dia nggak menjudge, tapi dia akan mengarahkan yang terbaik tuh gini loh. Oke, tapi kalau kamu nggak suka dengan arahanku, silakan, kamu maunya gimana gitu. Ya, orangnya pemikirannya terbuka. Dan aku lihat di sini dia orang yang mandiri, ya, orang yang mandiri. Aku melihat kayak kamu kayak mulai di bulan Juli ini mencoba untuk menyembunyikan luka atau kesedihan kamu dari masa lalumu, ya. Aku melihat kayaknya kamu ini seorang wanita feminim yang sudah dewasa, suka berteman, orangnya eksentrik, lugas, ya. Padahal sebenarnya kamu di sini penyemangat ya, tapi di bulan Juli ini kamu kayak banyak kesuntukan sehingga kamu sampai harus menyembunyikan luka dan kesedihanmu, gitu ya. Dan mungkin bisa jadi kamu akan berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah banyak pengalamannya tentang kehilangan atau penderitaan secara langsung, ya. Jadi makanya di sini dia mau ngebantu kamu, gitu ya. Terus itu juga apa ya, dia ini orang yang bisa dibilang hebat ya, karena dia punya sudut pandang yang dia pernah ada di posisi terentan seperti kamu. Dulu dia pernah ada di posisi terentan dalam hidup seperti kamu, sehingga di sini dia ingin empati sama kamu, ingin melindungi kamu, ya, ingin kayak mengarahkan atau berbagi cerita, berbagi experience, berbagi pengalaman, gitu ya. Ya, aku lihat di sini. Orangnya dia ini orang yang kuat, cerdas, berprinsip, adil, humoris, berintelektual, cerdas ya, kuat, dan orangnya kompeten. Itu ciri-ciri orangnya, ya. Kalau misalkan dalam percintaan, aku melihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang punya sifat
pemilih dalam mencari pasangan ya. Dia orang yang sangat memang menghargai ruang pribadi. Kalau misalkan ruang pribadi dia kamu telusuri, kamu cari-cari tahu tanpa persetujuan dia, dia akan marah atau dia akan tersinggung atau dia akan pergi meninggalkan kamu gitu ya. Karena dia juga sebenarnya orang yang sangat menghormati batasan orang lain ya. Terus juga dia ini orang yang nggak terlalu cair, atau maksud itu orang yang nggak terlalu gampang berbaur gitu ya, nggak gampang mencairkan suasana gitu. Orangnya kaku, kikuk ya, apa sih, canggungan kayak gitu ya. Dan aku lihat juga dia bukan orang yang suka menunjukkan kasih sayang di depan umum. Jadi orangnya kayak cuek-cuek, bebek, egois kayak gitulah ya. Dingin, kayak gitu. Terus juga aku melihat dia ini orang yang sebenarnya juga berbakti ya sama keluarganya, humoris juga, orangnya baik hati sebenarnya. Makanya di sini kamu suka sama dia karena dia orang yang baik hati kelihatannya ya, dan orang yang penuh dengan kasih sayang, punya sifat yang penuh dengan kasih sayang. Cuman sayangnya kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin walaupun diajak berkomitmen, tapi dia ini orang yang suka kebebasan. Ya, jadi walaupun kamu berkomitmen dengan dia, di luar sana tanpa sepengetahuan kamu, dia akan tebar pesona, dia akan cari-cari yang lain, dia akan ya you know lah kalau orang yang tebar pesona itu kayak apa ya. Mungkin dia juga punya cem-ceman di luar sana ya. Cem-ceman tuh apa tuh ya, cem-ceman tuh kayak apa ya, selingkuhan bukan sih cem-ceman itu ya, yang semacam itulah ya. Nah, kayak gitu intinya ya, you know lah ya yang namanya tebar pesona itu kayak apa. Aku melihat di bulan Juni ini juga kamu akan mendapatkan keberlimpahan ya. Jadi akan ada masa kamu setelah melakukan keborosan secara keuangan ya, kamu juga akan mendapatkan keberlimpahan, kemakmuran secara keuangan. Karena memang ternyata kamu ini orangnya ambisius ya. Kamu orangnya ambisius banget. Jadi kalau misalkan udah punya target tuh harus bisa gitu ya, harus terjadi gitu, harus sukses gitu ya. Terus juga aku lihat sebenarnya keadaan kamu aman-aman aja sih ya. Keadaan kamu mungkin secara keuangan juga aman, kehidupanmu juga oke-oke aja, aman ya, aman. Maksudnya tuh maksudnya nggak terpuruk banget juga enggak. Sakit iya, mungkin sakit hati, patah hati ya karena kecewa dikhianati pasangan. Tapi aku lihat di sini masih oke lah, masih bisa dihandle oleh kamu ya. Karena memang aku juga lihat kamu itu sebenarnya baik hati kok ya. Kamu juga orang yang protektif. Mungkin kamu di sini ada sebagian dari kalian yang pebisnis ya. Terus juga mungkin distributor. Wow, oke. Dan aku lihat juga kamu ini memang orang yang bisa diandalkan. Jadi bisa dibilang kamu itu orang yang tegar, orang yang kuat, orang yang mandiri ya. Mau diterpa pakai apa juga, hayu kita bangkit lagi. Nah, kayak gitu ya. Aku lihat di sini kamu. Terus juga orangnya kamu kamu penuh dengan sensual. Ya, penuh dengan gairah ya. Mungkin ini juga yang membuat kamu kayak aduh mau pergi nggak ya dari pasanganmu, ya karena kamu orang yang sangat sensual. Tapi nggak cuma tentang sensual itu tentang gairah pasangan ya, sensual juga bisa gairah tentang hidup ya. Itu tadi ambisi ya, karena kamu punya jiwa ambisius. Kemudian aku melihat di sini kamu itu memang punya bakat yang alami untuk bertanggung jawab dan dapat diandalkan gitu ya. Serta kamu itu aku lihat banyak pengetahuan ya. Dan kamu selalu apa ya, karena kamu banyak pengetahuan sehingga kamu itu bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk memiliki ide-ide cemerlang gitu ya. Dan menciptakan apa yang kayak hampir tidak bisa, itu bisa jadi bisa gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini intinya aku lihat di sini kamu memang ya, aku lihat ada kesuksesan yang akan kamu capai karena kamu orang yang pekerja keras. Dan aku lihat juga di sini ya, kamu memang orang yang sangat pengejar tujuan banget. Kalau udah pengen A pasti harus dapet A gitu ya. Terus kalau percintaan aku lihat di sini mungkin kamu ini seorang ayah, atau mungkin kamu seorang ibu tapi pemberi nafkah gitu ya. Mungkin kamu memang orang yang bekerja di keluargamu ya.
Tapi bisa jadi juga mungkin kalian mungkin masih gadis atau masih bujang, tapi kalian sudah pemberi nafkah dan kalian punya jiwa keayahan. Keayahan itu apa? Melindungi, mengayomi, ya, memberi. Nah, seperti itulah ya, jiwa seorang ayah gitu, jiwa seorang pendamping. Aku lihat di sini akan ada kesuksesan bagimu karena kebaikan hatimu. Kamu juga orang yang dapat dipercaya. Jadi orang-orang di sekitarmu itu kayak percaya gitu sama kamu. Ya, kamu juga orangnya protektif gitu kan. Terus itu kamu akan selalu berusaha membangun lingkungan yang aman dan penuh perhatian bagi keluargamu gitu ya. Terus juga aku lihat di sini kamu orang yang memang selalu menunjukkan cinta dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata, bukan hanya dengan omong kosong gitu ya. Mungkin gaya mencintai kamu dengan ya menunjukkan dengan pasanganmu, mungkin dengan membelikan barang atau ngajak dia jalan-jalan atau apalah, pokoknya dengan tindakan ya, bukan hanya dengan omong kosong, dengan omongan doang gitu ya. Ya memang dengan omongan tapi ada gitu loh, terrealisasi gitu loh omongannya gitu, nggak cuma omong doang. Terus juga aku melihat di sini kamu itu memang melihat suatu komitmen itu benar-benar sangat serius. Jadi kamu menganggap komitmen itu sesuatu yang serius. Jadi kamu memang orang yang sekarang tuh mungkin di bulan Juni akan perlu mengenal secara mendalam terlebih dahulu ya, sebelum melangkah lebih jauh dengan pasanganmu. Ya, jadi kamu harus tahu dianya ini bebet bibit bobotnya seperti apa, mau bekerja apa enggak, atau cuman mau kondok doang kayak gitu kan. Nah, itu di bulan Juli. Terus itu juga aku melihat kayak apa ya, kayak kamu sebenarnya selalu mencoba untuk membuat hubungan kamu dengan dia itu solid dan stabil. Ya, cuman sayangnya orangnya kayak gitu ya, ada di antara mereka yang mau kondo. Ya, tapi tenang aja, secara emosional maupun finansial, siapapun nantinya yang menjadi pasanganmu, kamu akan mencoba kamu akan membuat pasanganmu itu merasa aman, baik itu secara emosional maupun finansial. Ya, kamu orang yang seperti itu karena kamu memang orang yang punya jiwa bisa diandalkan. Jadi siapapun nantinya yang menjadi pasanganmu, kamu akan usahakan untuk pasanganmu bisa merasa nyaman, baik itu secara emosional maupun finansial gitu. Jadi kamu akan usahakan pasanganmu gak akan kekurangan, baik secara emosional maupun finansial, seperti itu. Knight of Wands, hati-hati. Aku lihat di sini kayaknya kamu akan bertemu dengan seseorang atau seseorang akan datang ke kehidupan kamu. Dia ini orang yang impulsif ya, memang kelihatannya gagah berani gitu ya, kayak kuat, mandiri ya, cuman orang yang impulsif. Hati-hati, orang impulsif itu suka semena-mena, suka-suka hati dia, pengen datang, pengen pergi ya pergi, tanpa harus meminta persetujuan dari kamu. Jadi mungkin kamu akan kecewa ya. Jadi hati-hati siapapun dia, mau itu seseorang yang mungkin akan menawarkan cinta ke kamu ataupun dia seseorang gitu ya. Jadi harus dilihat-lihat dulu nih orang mau datang ngapain nih gitu ya. Karena ini aku lihat akan ada seseorang yang punya karakter impulsif akan datang ke kamu. Kemudian kayaknya mungkin di bulan Juli atau ya di bulan Juli ini atau akhir-akhir ini kamu kayak kepikiran pengen sesuatu nih, pengen mengerjakan sesuatu. Intinya kamu punya ide cemerlang tapi belum kamu realisasikan. Oke, di bulan Juli ini yuk lakukan ya. Nih, jadi tadi aku bilang ya, kamu kayak apa yang belum kamu lakukan, cita-cita itu ya, ayo lakukan. Karena di sini Knight of Wands, kamu disuruh untuk ayo gerakin imajinasimu, idemu yang belum terrealisasi. Karena di sini akan ada apa ya, awalan baru yang kamu mulai ya, yang akan terjadi di hidupmu, dan ini akan menjadi kabar baik untukmu gitu ya. Kamu akan didorong oleh inspirasimu untuk siap bergerak maju ya, merepresentasikan langsung dari karaktermu yang pemberani ini ya, memberitahu betapa beraninya kamu untuk mengambil resiko ya, dan mencapai tujuan kamu ya. Aku lihat di sini. Jadi ayo di bulan Juli ini yang punya ide-ide apa gitu, dijalanin, jangan cuma ditaruh di otak doang, jangan cuma ditaruh di buku doang, tapi ayo digerakin, dimulai step by step ya. Aku lihat di sini ada
sebagian dari kalian yang memulai awalan baru dalam hidup kalian, entah itu bisnis kah, entah itu karir baru atau apa gitu, mungkin punya seni apa, kalian ingin membuat seni sesuatu apa gitu, ayo jalani gitu ya di bulan Juli ini. The Fool, konfirmasi ya dengan The Fool. Jadi gini ya, aku lihat akan ada semangat baru yang berhubungan dengan ide-ide baru, dengan keinginan-keinginan kalian yang selama ini belum terrealisasi ya. Di sini akan ada semangat untuk kalian menjalani itu semua, entah apa itu. Terus itu juga mungkin juga ada semangat nih yang kalian pengen liburan mungkin ya. Nah, aku lihat di sini kalian akan bersemangat untuk liburan di bulan Juli ini ya. Kalian pengen liburan atau pengen membeli sesuatu atau apa gitu. Intinya di bulan Juli ini penuh dengan semangat aku lihat di sini. Jadi walaupun ada sedih-sedihnya tapi juga ada bahagia-bahagianya di sini. Cuman tetap dipikirin lagi, harus berhati-hati ya, jangan terlampau hiper. Udah kayak apa itu? Anak yang terlalu hiper itu apa namanya? Nah, jangan terlalu hiper banget. Jadi sebelum melakukan sesuatu, diteliti dulu kira-kira resiko dengan keuntungannya itu berbanding lurus atau tidak. Ya, kalau misalkan resikonya lebih besar daripada keuntungan, pikirkan lagi jalan alternatif ya, apapun itu. Ya, jangan sampai di sini kalian terperosok, karena kalau aku lihat semangat kalian ini menggebu-gebu sehingga mungkin kalian akan pengen udah jalanin aja kayak gitu. Ya, pengen B, lakuin aja B gitu tanpa mempertimbangkan resikonya kayak gitu ya. Dan hati-hati juga, Knight of Wands bisa jadi kamulah yang ternyata orang yang impulsif. Hati-hati ya. Jadi tetap cobalah untuk tetap konsisten kalau ingin melakukan sesuatu yang baru. Konsisten ya. Coba untuk konsisten. Aku lihat di sini karena di sini ada Knight of Wands, kemudian ada The Fool. Mungkin di awalnya kamu senang menggebu-gebu ingin melakukan sesuatu hal baru, tapi nanti ketika udah di tengah-tengah kayak menciut kamu. Hati-hati ya. Harus bisa konsisten. Dengan cara apa tadi? Yaitu kalau capek istirahat. Tadi ya, dia ada ini ya, Nine of Wands ya, Nine of Wands tadi. Aku lihat di situ, oke. Itulah yang akan terjadi di bulan Julimu dari tanggal 1 sampai Juli itu sampai berapa sih? 31 ya. Kalau nggak salah sih 31 ya, 31. Oke, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ada Cancer, Scorpio dan Pisces. Jadi ke-12 zodiak bisa ya resonate dalam pembacaan ini, asal ceritanya ya sama dengan keadaan kalian nantinya ke depan di bulan Juli ini. Berarti ini memang energi kalian ya. Bulannya bisa bulan lahir kamu, bulan apa lagi nih, bulan-bulan tertentu di antara kamu ya. Mungkin ide-ide kamu udah kamu buat di bulan Januari, nah ternyata di bulan ini baru realisasinya. It's okay ya. Ada November, Oktober, Januari, Juni, Juli, Mei, Desember, satu lagi ya, dan Agustus. Kemudian ada apa ini namanya, sionya ya, bisa sio kamu ya dong, masa sio yang lain. Sio kamu ada sio kerbau, sio anjing, sio babi, sio ayam, sio macan, sio ular, dua lagi, sio kelinci dan sio kambing. Oke. Untuk alfabetnya bisa nama kamu, inisial nama kamu, nama panggilan, atau mungkin kamu ada huruf yang kamu suka di alfabet ini. Ya, kamu suka, mungkin kamu suka alfabet apa gitu, huruf apa gitu ya.
Oke. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oh, untuk alfabetnya X, C, A, T, K, F, H, B, Q, P, S, E, I, Z, Y, V, O, N, G, U, W, L, D. Ya, A. Oke, aku rasa cukup ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.